kasih. Nama saya Indro dari BI Promoju. Saya ingin menanyakan Pak Romo, kereta api yang melintang di jalan Palu Berjalan ini, itu apakah oleh Belanda itu juga ada tujuan yang untuk merusak filosofi, bukan hanya ekonomi ya, tapi apakah ada tujuan untuk merusak filosofi tentang sangkan karangan Dumadi? Untuk Romo, Sultan melakukan meditasi itu dalam rangka apa? Ya, karena kan meditasi itu dikenal di agama Hindu dan Buddha. Terus mengapa Sultan itu menghadap ke Gunung Merapi? Setelah gempa itu yang sekarang itu pasti kan rancangan arsitekturnya pun sudah diajukan juga mungkin ke Sultan. Jadi apakah dia mengajukan rancangan bangunan itu dengan filosofinya juga atau sekedar itu bagus, yes, cantik dan lain-lain? Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Kepada Romo Yuwono, tadi mungkin boleh meskipun kami tidak bisa mengikuti kelas 1 semester, tapi sedikit saja diinformasikan mengenai filosofi dari tubuh sendiri golong giling itu bagaimana, dan kemudian setelah tadi mengalami gempa bumi tadi dan kemudian sekarang jadi seperti sekarang bentuknya, apakah juga ada filosofinya dengan bentuk cincin dan kemudian ada ukiran atau bunga dan kemudian ada prasasti tadi disampaikan oleh Romo. Kemudian yang selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, dengan keberadaan kelenteng Koncolinatan, apakah ada hubungannya dengan sumbu filosofi, karena tubuh sendiri sebagai tadi simbolik bagaimana itu hubungannya dengan sang pencipta? Itu saja Romo. Terima kasih. Oke. Kemudian saya masih ingat di perempatan di titik nol itu dulu ada kolam yang mancur ini. Nah, apakah itu juga dibangun kebarengan dengan bagian dari suku filosofi atau memang hanya untuk penghias saja? Yogyakarta City of Philosophy menjadi Historical City Center of Yogyakarta. Apakah perubahan nama itu ada alasannya atau kita punya kandidat yang lain dengan nama yang sama sehingga kita harus merubahnya 2 kali ya kalau nggak salah? Terima kasih. Saya Bayu dari MPI. Pertanyaan cukup singkat. Apa yang mendasari Sri Sultan Hamengkubuwono mengambil nama Ayodhya, dan apa makna sebenarnya Yogyakarta? Itu adalah rel kereta api. Itu usaha Belanda untuk memotong sumbu filosofi. Jadi Belanda itu paling takut, yang paling takut Belanda itu Yogyakarta. Jadi jangan sampai filosofinya orang Jogja itu terus itu. Maka tubuh golong giling itu waktu setelah roboh, setelah pasca gempa yang 10 Juli 1867 itu 1867 itu kan arsiteknya tubuh itu kan orang Belanda, J. Wolomeister, Opseter Waterstad, jadi kepala dinas pengairannya Belanda. Yang arsiteknya itu terletak di prasasti yang menghadap ke utara. Saya tak jamin wong semen iki perlu tahu moto prasasti itu dulu. Ayo, ya. Saya ada makalah khusus dulu. Jadi prasasti yang menghadap ke selatan itu prasasti Sekalan dan Ibu prasasti yang ke barat itu prasasti Yaksan Sumeru, prasasti yang ke timur itu yang menyetujui itu gubernur Belanda. Hanya menyetujui Mangungu Bagio dan bukan membiayai. Yang membiayai itu Bupati Dalam. Nah yang menghadap utara itu ceritakan itu arsiteknya Kaudaken Dining Tuan J. Wolomeister Opperstad Waterstad. Jadi Wolomeister itu adalah arsiteknya dibuat tidak sama dengan tubuh golong giling untuk
Jadi untuk mengelabui orang Jogja supaya tidak kembali ke golong bilik tadi. Karena merupakan semangat yang baru tahun ini kan. Ini sekaligus saya menjawab apa yang disampaikan oleh Bu Anggi pertanyaan tadi itu. Jadi itu kan dipotong. Maka yang dari selatan ke utara itu filosofinya itu hanya khusus untuk sultan. Ya, jadi ini. Nah, jadi kalau sultan duduk di Baksana untuk tangkil itu menghadap utara. Dan sultan tidak bicara. Bahasanya dengan bahasa isyarat. Kemudian point of view, titik pandang sultan itu pada tubuh golong bilik itu. Ceritanya gitu. Maka saking takutnya Belanda karena semangatnya orang Jogja golong bilik itu, pada waktu membangun tubuh kembali dibuat yang lain sama sekali. Nah, mengapa tidak ada upaya untuk membalikan? Apapun yang terjadi, tubuh yang sekarang meskipun tubuh yang salah itu termasuk benda cagar budaya. Jadi karena satu, umurnya sudah 50 tahun, yang kedua adalah punya nilai. Nilainya ya itu untuk memuliai generasi berikutnya. Jadi ini yang mengapa tidak juga. Makanya kalau penjenengan ingin tahu sejarah tubuh itu kan di sebelah timur, sebelah tenggara itu kan ada outdoor diorama. Ada miniatur tubuh golong bilik, bukan replika. Kalau replika kan ukurannya harus sama. Ada miniatur tubuh golong bilik sekaligus dengan sejarahnya. Sampai pada prasasti yang keempat itu kita terjemahkan ke dalam badan riset yang membuat saya naskahnya. Jadi bisa diceritakan. Dan makanya kalau saya memandu teman-teman yang travel heritage itu, saya ajak jalan kaki dari Tugu sampai Pantura ya. Ya pakai dollar kong sih tadi. Makanya itu naik bis sampai ke Manggaran, saya juga ke Manggaran. Naik bis lagi sampai di Pantura ya. Terus saya ajak naik ke atas. Jadi Pantura kan biasanya hanya dilihat dari keluarnya saja sekilas itu. Enggak. Itu teknologi zaman dulu udah hebatnya karena belum mengenal beton bertulang. Jadi konstruksinya pasti konstruksi lengkung. Maka pelengkung itu pelengkung. Itu namanya pelengkung 3 sendi di dalam mekanika teknik. Jadi semua beban ditujukan ke arah satu titik yang di bawah. Maka tidak lompong. Jadi makanya di Pantura juga demikian, semua lengkungnya di bawah. Seperti itu. Jadi ini yang masalah tubuh. Jadi makanya dari sini sampai ke tubuh tidak boleh terhalang oleh apapun, termasuk jalan kereta api. Maka pada waktu habis 9 pernah mengatakan pada Menteri PU waktu itu, Menteri PU-nya masih Pak Purnomo Titi di Sarosa. Bonek iso lagi didurke. Maka pada waktu saya menjadi juri lomba Malioboro itu, renovasi Malioboro itu, yang saya menangkan itu adalah mengusulkan peserta lomba yang punya ide untuk menurunkan resiko saat ini. Tapi ingat bahwa yang namanya jarak kereta api itu tanjakannya bukan dalam persen, tapi dalam per mil. Jadi per 1000 bukan per 100. Kalau jalan raya kan per persen, jadi tanjakannya sekian persen. Jadi kalau jalan kereta api tidak per mil. Jadi ada kata diturunkan. Bapak itu bisa bayangkan mungkin intiknya itu sejak dari Pulau Mulu sana sudah turun. Tapi keluarnya ya setelah perambanan sana. Karena tanjakannya dalam persen, jadi tidak bisa dalam persen. Mengapa saya begitu? Karena saya dulu pernah jadi dosen jalan kereta api. Saya bisa mengatakan seperti itu. Jadi ini seperti itu Pak jalan kaki ini memang berat. Nah makanya Sultan kalau di sini itu duduk semedi konsentrasi puncak tubuh golong itu jadi poin. Bahasanya pakai bahasa isyarat. Jadi misalnya nanti gunungan mau keluar sama dulu. Itu cepat dengan askot saja atau dengan irikan peninggal. Kata. Jadi itu
mendiko tok gunungannya enggak gitu. Jadi karena tidak berbicara Pancasila. Jalan Piringan itu jalan baru. Itu adalah backgate, jadi itu jalan ke gereja. Nah, karena kita sudah bahasa Belanda jadi kakek. Itu backgate, jadi jalan ke gereja kita baru. Ya, terus akhirnya jadi kakek. Karena kita sulit bicara bahasa Belanda. Nah, masalah Anda dengan ini, kalau saya bicara tentang tata nilai, holopis betul baris, itulah semangat. Tapi kalau saya tanyakan sekarang, holopis betul baris itu bahasa apa tuh? Kalau rame-rame lepas malam-malam betul, itu semua orang ngerti. Tapi holopis betul baris itu kan semangat. Orang ngerti. Karena holopis betul baris itu nama orang. Aslinya nama orang. Jadi dulu pada waktu politik tanah paksa, dulu jadinya Van der Bos itu ada mandor perkebunan orang Perancis ya, yang namanya Don Lopez Comte de Baris. Gitu. Nah, kemudian untuk memberikan semangat kepada para pekerja kebun itu setiap pagi dikumpulkan. Sebelum berangkat ke kebun disuruh meneriakkan namanya mandornya itu untuk memberikan semangat. Don Lopez Comte de Baris, Don Lopez ini nanti udah kan? Don Lopez Comte de Baris jadi Lopez Comte de Baris. Ada yang jadi bahasa penyemangat. Padahal maksudnya itu nama orang. Ringen kok itu sebenarnya yang asli itu di Utara. Mengapa dinamakan ringin wok? Wok adalah ini brewok. Brewok itu rambutnya kan rumit halus sekali. Jadi di Panguran itu orang mau mengajarkan politik itu, jadi dia kan ilmunya sudah harus lengkap. Makanya ilmu yang rumit itu diibaratkan dua ringin wok itu, yang di ujung jalan penggunaan. Kalau jalan selatan tidak. Akhirnya ditanam dingin dua, jadinya dingin kok model lor. Aslinya tidak, tapi itu juga dimuat di dalam bukunya Bertolt Dingin masalahnya. Karena tidak ada kaitannya dengan kok yang berarti ilmu yang terlalu rumit dan halus itu. Itu masalah dingin kok. Lampunya ini, saya juga belum masuk ke melihat dengan mata kepala sendiri. Itu kayak celumpak di dalam lampu Jawa itu. Jadi pakai lawe. Jadi minyaknya minyak kelapa dicampur apa gitu. Nah itu setiap saat diganti. Ditambah. Jadi kalau mati jangan kayak mati, dibedah dulu. Nah kemudian diisi nyalakan lagi. Katanya demikian menurut Abdi Dalam. Itu nyambung Nyai Wiji. Sekarang udah dua, tidak hanya Nyai Wiji, tidak ada Nyai Wiji sekarang. Itu zaman dari 10 yang diambil dari Kelanggaran berkat salah. Iya. Lupa. Ada dua, jadi yang itu yang lampu Nyai Wiji. Apa ini Pak Indra nih? Nah ini begini. Jadi dulu riwayatnya. Yang kita usulkan itu adalah Yogyakarta City of Philosophy. Kita disyaratkan membuat dossier. Persyaratannya di dalam dossier itu ada yang namanya manajemen plan. Nah, manajemen plan yang paling sulit, yang paling sulit sebenarnya. Tapi itu tertunda-tunda karena dikoreksi terus oleh UNESCO. Balik lagi, sampai sekarang sudah selesai. Sampai ke UNESCO tinggal di visitasi oleh Komos. Nah, tidak disetujui. Kemudian yang kedua, Historical City Center of Yogyakarta. Kita buat, sampai manajemen berubah lagi. Jadi karena areanya terlalu luas, dipersempit lagi. Hanya jalan dari Bangku Rakyat sampai ke Tugu dengan sekian meter di sisi kiri kanan jalan itu. Nah, yang terakhir yang
institusi UNESCO yang detik ini itu adalah historic landmark along the cosmological axis of the Yogyakarta City. Tuh banget begini. Padahal yang orang Gili orang kata Jawa dan ke utara. Filosofinya sama, jalannya, budayanya sama, tapi hanya pada saat Sultan duduk di Bangsa Sultan itu, beliau itu adalah meditasi dengan point of view tubuh Gunung Bilik itu. Nah, kemudian perjalanan menghadapkan Kolik dari alun-alun itu, alun-alun utara itu pasir dulu. Pasir itu kalau siang panas, kalau malam dingin. Dinginnya ada dua macam. Ono padang, ono benteng, ono bunga, ono pisang, ono bujur, ono kulikon. Lagi Sitinggil, kemudian ke Mandungan, terus nanti sampai ke Sri Manganti. Sri Manganti itu alam barzah. Karena Manganti ternyata menunggu. Nah, nanti alam akhiratnya itu adalah di pelataran Jabal itu. Maka ada lampu Kiai Wiji itu yang itu merupakan lambang keabadian. Iya. Kata cerita itu. Maka ada prosesi dan filosofi khusus jengkar dalam. Jengkar dalam itu kalau Sultan itu kembali ke Kedaton, itu ada filosofinya tersendiri, itu tertulis di dalam buku saya yang di Keraton Jakarta. Dan dibaca saja. Karena bentuknya Pak. Yang bertanya. Terima kasih. Kalau semakin banyak pertanyaan kan berarti KTP. Mengapa Gunung Merapi? Baiklah, nanti saja. Karena itu Pak, terintegrasi tadi jadi Pawaman, Parahyangan. Jadi gunung itu, nah ini memang ini sebenarnya kosmogoni Hindu. Gunung itu kan dipercaya tempat dewa berada. Jadi kalau mengapa sampai keraton menghadap ke utara, nah, itu juga karena ada Gunung Merapi. Jadi tidak hanya sekedar melangkah pabungan, melangkah pesabinan, melangkah kebandaran, itu tidak. Jadi konsepsi itu berarti berbeda. Jadi ini karena Gunung Merapi itu di utara, maka sahabatnya menghadap ke utara. Sama dengan UGM, gedung pusat UGM itu menghadap ke utara sebenarnya. Maka di utara UGM ada pohon bodi di situ. Tapi supaya tidak ada kesan membelakangi Keraton Yogyakarta yang di sebelah selatan, maka kontursnya UGM dibuat dari Pasir ke utara, sehingga UGM seolah-olah menghadap ke selatan. Sama itu saking menghormati Keraton. Jadi Parahyangan. Jadi filosofinya seperti itu. Makanya pada waktu Sultan meditasi untuk kontemplasi itu tidak tahu. Makanya itu ada gamelan nunggang dan gamelan kodok molek. Pada waktu duduk Sultan di sini tadi itu ada gamelan yang begini. Dan nanti keluar masuknya napas Sultan itu sesuai dengan irama gamelan itu. Gitu loh. Jadi betul-betul kontemplasi betul. Kalau di betul ini mengatakan itu demi untuk kesejahteraan rakyatnya. Itu lain kalau ini lain kalau misalnya di Tirta Pewayangan. Tirta Pewayangan kan setiap hari Senin dan Kamis kan ada visualan. Itu raja kan menerima tamu di Sitinggil. Nah itu raja berbicara. Kalau tidak, jadi Sultan pada saat di Bangsa Sultan itu biasanya hanya pada saat Sultan Jum'ung atau pada saat upacara Garebeg. Garebeg bukan gerbek. Yo, sudah salah. Garebeg itu artinya diiring orang banyak. Jadi karena prosesi itu diiringi banyak orang, dinamakan Garebeg, Ginarebeg. Ginarebeg itu diiringi orang banyak. Nek grebek itu digerokyok. Jadi beda digerokyok itu berbeda. Jadi ini karena apa? Karena Garebeg itu bukan tembung garban. Tembung garbo, dua tembung yang dijadikan satu. Merico jadi merico, itu tembung garban. Orang terus Garebeg jadi gerebek. Karena itu satu kata.
itu Gunung Merapi. Wah ini masalah sensitif kalau dengan itu bukan Nyai Roro Kidul, Kanjeng Ratu Kidul. Kalau Nyai Roro Kidul itu paketnya Kanjeng Ratu Kidul. Nah, betul. Jadi ini kenal opora karena kita tidak bisa buktikan sendiri. Nah ini mengapa upacara sampai di sini masih berlangsung itu ya mereka ngugemi pendahulunya zaman Mataram yang pertama. Pada Batu Pati itu kudanya kan jadi suaminya Kanjeng Ratu Kidul. Terus timbul apa wacana kabeh Raja Mataram itu menjadi suaminya Kanjeng Ratu Kidul. Nah, gitu kan? Tidak, tapi zaman PB 10 waktu PB 9 gendong PB 10 mau ketemu Kanjeng Ratu Kidul di panggung Sogogoro itu Grekeli. Jadi bayinya PB 10 itu Grekeli. Nah kemudian dilogis sama Kanjeng Ratu Kidul, anakku. Nah terus PB 9 katakan itu mau diri loh. Nah berarti setelah PB 9 itu yang namanya Kanjeng Ratu Kidul bukan jadi istrinya, jadi ibunya. Itu cerita, jadi cerita yang di Surakarta. Nah kalau di Yogyakarta tidak, di Yogyakarta habis 9 itu nyebut Kanjeng Ratu Kidul Eyang. Jadi Eyang Kanjeng Ratu Kidul. Itu ada pengakuan sopirnya yang dulu mengantarkan Roro Dalam. Dimuat di dalam sekolah udang. Jadi pada waktu mobil masuk ke laut, pokoknya poin-poin yang dijugur, jadi pangan dan sebagainya. Gue udah ngomong apa-apa, itu kalau lautnya kan dia sendiri. Ini zaman habis 9. Kalau habis 10 saya tidak tahu ya. PKI yang diterangkan hubungan serta tidak. Karena apa? Ini sudah program lama dari pemerintah kota. Jadi bukan karena UNESCO. Jadi yang namanya arkid itu sebenarnya kan pengorbanan yang punya toko karena ngendikani dawuhnya habis 9. Jadi dulu pada waktu saya barang Malioboro itu kan sebelah timur untuk parkir, sebelah barat untuk pejalan kaki. Nah kemudian Nabi Sembilan mengatakan pada para tokoh itu supaya pejalan kaki itu tidak kondangan kepanasan. Bahwa saya ini digerowong, kue ngorbanke bagianmu digerowong itu pejalan kaki benar kondangan kepanasan. Jadi konsepnya akhir pertama kali itu bukan untuk pedagang. Dari tokonya masih bisa itu aslinya. Dari perkara pedagang itu lain urusannya. Tadi saya tidak jadi repot. Bahkan dulu kita punya yang pertama itu batas delineasi. Batas delineasinya yang kita ajukan ke filosofi itu yang sebelah timur Kalijodo, yang sebelah barat itu Kaliunomo. Terus ditantang dengan sekolah siapa? Gawe manajemen plan dari itu sampai sana dalam waktu yang kita tentukan dari UNESCO. Nah, berubah lagi ya. Terus terakhir, caknya baik, UNESCO bilang gitu. Yang kamu ajukan kan sumbu yang berfilosofi kan. Nah, kalau sumbu yang berfilosofi ya sudah, dari panggung kerapian keraton tugu itu, jalannya itu sampai diambil sekian meter persil di belakang toko dan itu saja. Itu nanti di dalam kamu membuat manajemen plan dan nanti itu ada HIA, Heritage Impact Assessment, itu kamu tidak terlalu berat. Nah, daripada nanti kamu di tengah jalan kemudian dari tim asesor yang dari Komos itu nanti justru membuat penilaian yang kurang sehingga itu menjadi gagal. Itu supaya kamu tidak terlalu berat. Akhirnya disetujui itu terakhir. Jadi ini melalui diskusi yang sangat panjang dengan UNESCO. Ini pun nanti tergantung Komos, nanti penilaiannya berbeda dari ini.
Jadi nanti kalau misalnya sampai tadi saya katakan, jeneng nanti pedagang kaki lima atau pedagang pasar Beringharjo atau perangkat kelurahan dan sebagainya ditanya, kau ngerti langsung dulu rugi, buatan ngertos, gagal. Itu diambil dari Ayodhya, itu kerajaannya Romo Widoyo. Karena Mangkubumi itu kan dulu diunggah orang tokoh Sri Rama. Tapi itu pada saat Pakubono kedua mengganti pesanggrahan Gajitowati itu dinamakan Ayodhya. Kemudian jadi Ngayodhya tidak Jawa. Nah, Ngayogyakarta itu artinya sudah terselesaikan dengan baik, bisa begitu. Tapi Ayodhya dari asal ada Ayodhya dari kata Yogyo. Yogyo itu kan baik kan? Maka ada tembang Yogyaniro Kangkoro Prajurit, bukan gitu. Yogyaniro Akike. Sampai berjuang ini niru Mantri, niru Budokarno, atau niru Karton, Terakhir Pomo itu ya. Itu artinya Yogyakarta itu terselesaikan dengan baik. Jadi Ngayogyakarta. Nah, Jinran itu sekitar Karton ada Surakarta juga, ada Yogyakarta, Ngayogyakarta. Jadi kalau Anda menyebutkan Yogyakarta tidak perlu pakai Hadiningrat. Tapi kalau menyebutkan Ngayogyakarta harus pakai Hadiningrat. Kalau Jogja itu bahasa marketing. Ya, kayak lagu Masa Mata Bola itu bahasa marketing. Sama dengan Solo. Solo itu bahasa marketing, aslinya Solo. Karena Karman Surakarta itu didirikan di desa Solo. Mengapa dinamakan desa Solo? Karena yang menguasai desa itu namanya Ki Gede Solo. Nah, asal jadi keraton namanya Surakarta Hadiningrat. Nah, Surakarta itu sebenarnya hanya mengambil dari Kartosuro yang dibalik. Kartosuro jadi Surakarta. Kalau di Jepang Tokyo jadi Kyoto. Ini memang ya seperti itu. Betul ya? Besok bisa terang nanti.